Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 3 dari mata kuliah belajar dan juga pembelajaran. Ada anggotanya yaitu ada Teh Rina Siti Kholilah, ada juga Teh Rima Mena Soneta, kemudian ada Teh Syifa Azizah Zakaria, kemudian ada Ratu Dewi Ayu Alfi Fatih Nur Alima, kemudian ada Rosi Dwita Fertianti, dan juga terakhir saya sendiri yaitu Winda Sriwilita. Video kali ini saya dan juga teman-teman akan menjelaskan tentang apa itu laboratorium, apa fungsinya, bagaimana standarisasinya, kemudian bagaimana juga pengadministrasiannya. Penasaran bagaimana videonya? Yuk simak langsung. Pengertian laboratorium. Menurut Javan Manhina 2012, laboratorium yaitu tempat riset ilmiah eksperimen. Pengukuran atau pelatihan ilmiah yang dilakukan laboratorium biasanya dibuat untuk memungkinkan dilakukannya kegiatan-kegiatan tersebut secara terkendali. Laboratorium sebagai sumber belajar suatu tempat di mana dilakukannya kegiatan kerja untuk menghasilkan kamar, ruang terbuka, misalnya kebun dan lain-lain. Di dalam laboratorium terdapat tempat atau kamar dan sebagainya tertentu yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan percobaan atau penyelidikan dan sebagainya. Penggunaan laboratorium harus didasari oleh metode keilmuan tertentu agar hal ini membuat seluruh percobaan, penelitian, kegiatan pengujian, kalibrasi, praktik pembelajaran hingga produk bahan tertentu bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan. Jadi laboratorium ini adalah tempat untuk melakukan kegiatan sebuah praktikum. Adapun laboratorium ilmiah biasanya dibedakan menurut disiplin ilmunya seperti laboratorium fisika, laboratorium kimia, laboratorium komponen, dan lain-lainnya. Laboratorium perlu dilestarikan di sekolah karena berperan penting mendorong efektivitas serta optimalisasi proses belajar melalui penyelenggaraan berbagai fungsi yang meliputi fungsi layanan, fungsi pengadaan, atau pengembangan media pembelajaran. Tujuan dari laboratorium ini sebagai salah satu sumber belajar harus menjadi perhatian utama pengelola laboratorium. Untuk mencapai dari tujuan tersebut, perlu dilakukan suatu manajemen pelayanan yang berfokus pada pembelajaran sebagai pelanggan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rosi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari laboratorium. Nah, di sini ada dua pendapat. Yang pertama ada menurut Sukarso tahun 2005 dan juga dalam anonim tahun 2003. Nah, untuk menurut Sukarso ini fungsi laboratorium dalam proses penelitian ini terbagi menjadi 5. Yang pertama sebagai tempat untuk berlatih mengembangkan keterampilan intelektual. Melalui kegiatan apa? Di sini bisa melakukan kegiatan baik pengamatan, pencatatan, dan juga mengkaji dalam gejala-gejala alam seperti itu. Kemudian yang kedua, mengembangkan keterampilan motorik siswa. Nah, siswa akan menjadi bertambah keterampilannya dalam mempergunakan alat-alat yang tersedia yang berfungsi untuk mencari dan menemukan kebenaran seperti itu. Kemudian yang ketiga, untuk memberikan dan memupuk keberanian. Nah, untuk mencari hakikat kebenaran ilmiah dari sesuatu objek dalam lingkungan alam dan sosial, sehingga dalam ketika kita melakukan sesuatu hal di laboratorium, kita akan memberikan dan juga memupuk keberanian baik ke dalam diri sendiri maupun orang lain seperti itu. Kemudian yang keempat, memupuk rasa ingin tahu siswa. Nah, sebagai apa? Itu sebagai modal sikap ilmiah seorang calon ilmuwan seperti itu. Kemudian yang kelima, untuk membina rasa percaya diri. Nah, ini tuh sebagai akibat dari keterampilan dan pengetahuan atau penemuan maksud saya yang diperolehnya. Nah, ketika kita melakukan percobaan, pengamatan, yang kemudian akan melakukan sesuatu yang baru, nah di sini secara tidak langsung akan tumbuh dan akan membina diri kita agar rasa percaya diri kita itu semakin bertambah meningkat seperti itu. Nah, kemudian ada dalam anonim tahun 2003. Nah, di sini tuh fungsi laboratorium itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, laboratorium sebagai sumber belajar. Nah, tujuan pembelajaran
fisika dengan banyak variasi dapat digali, diungkapkan, dan juga dikembangkan dari laboratorium. Nah, laboratorium juga sebagai sumber untuk memecahkan masalah atau melakukan percobaan, yang mana masalah ini tuh berkaitan yang bertujuannya itu sama gitu. Yang mana di sini tuh terbagi menjadi 3 ranah. Yang pertama ada ranah pengetahuan, ranah sikap, dan juga ranah keterampilan atau afektif. Nah, maksudnya tuh jadi ketika ada masalah pasti tujuannya sama gitu, yakni untuk mencari pengetahuan, kemudian membina sikap kita, kemudian menggali potensi atau keterampilan kita seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada laboratorium sebagai pembelajaran. Nah, di dalam laboratorium itu kan terdapat 2 metode, yang mana bisa dilakukan sebagai percobaan dan juga pengamatan. Sebagaimana yang kita ketahui ya, bahwasannya laboratorium itu dapat digunakan sebagai percobaan. Percobaan apa? Percobaan untuk membuat hal-hal yang baru. Kemudian bisa juga dengan melakukan pengamatan hal-hal yang kita ingin cari tahu yang ada di dalamnya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ada laboratorium sebagai prasarana pendidikan. Nah, laboratorium ini juga sebagai prasarana pendidikan atau wadah proses pembelajaran, yang mana laboratorium ini terdiri dari ruang yang dilengkapi dengan berbagai macam kondisi yang dapat dikendalikan gitu, khususnya peralatan untuk melakukan percobaan seperti itu. Nah, sehingga sangat mendukung gitu untuk proses pembelajaran sebagai prasarana pendidikan, karena teori saja kurang untuk siswa dapat memahami materi tersebut. Oleh karena itu diadakanlah suatu percobaan atau pengamatan sebagai praktik dari teori yang telah mereka pelajari seperti itu. Jenis-jenis laboratorium. Yang pertama ada laboratorium ilmiah. Laboratorium ilmiah ini digunakan untuk penelitian ilmiah dengan mengambil banyak bentuk karena persyaratan yang tidak serupa dari para spesialis di berbagai bidang pengetahuan. Kemudian yang kedua ada laboratorium fisika. Laboratorium fisika ini adalah area di mana eksperimen fisika dilakukan. Seperti kita ketahui, fisika adalah cabang ilmu-ilmu di mana eksperimen merupakan bagian integral, berasal dari subjek inti. Hampir di tiap-tiap lembaga pendidikan, laboratorium fisika ini ditemukan. Yang ketiga ada laboratorium komputer. Laboratorium komputer ini adalah sebuah ruangan yang berisikan komputer dengan jaringan untuk digunakan oleh publik. Laboratorium komputer ini kerap ditemukan di gedung-gedung publik layaknya perpustakaan sekolah seperti perguruan tinggi dan universitas serta pusat komunitas. Yang keempat ada laboratorium medis. Laboratorium medis ini digunakan oleh banyak tenaga medis untuk menganalisis darah, urin, jaringan, dan tubuh lainnya. Hasil tes ini memunculkan peran penting dalam diagnosis dari penyembuhan penyakit. Ilmuwan laboratorium benar-benar diperlukan untuk melakukan analisis. Yang kelima ada laboratorium pendidikan. Laboratorium pendidikan merupakan laboratorium yang berada di lembaga pendidikan seperti SD, SMP, SMA, SMK hingga perguruan tinggi dengan maksud menjadi bagian dari pembelajaran. Kemudian yang keenam ada laboratorium penelitian. Laboratorium ini dalam bentuk laboratorium fisika, kimia, serta mikrobiologi dengan maksud menjadi tempat penelitian dan pengembangan ilmu.
Kemudian yang ketujuh ada laboratorium pengembangan produk. Laboratorium ini merupakan laboratorium untuk melakukan pengembangan produk yang memiliki sebutan laboratorium kultur jaringan atau laboratorium analisa pangan dan pakan. Kemudian yang ke-8 laboratorium pelayanan jasa merupakan laboratorium yang berada di rumah sakit, apotek, hingga klinik dengan maksud memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat luas. Dari seluruh jenis laboratorium beserta kegunaannya, laboratorium pelayanan jasa memang yang menjadi tempat paling ramai pada saat ini. Tentunya didasari fakta bahwa semakin banyak orang yang melakukan tes kesehatan di tengah kondisi pandemi saat ini. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Winda Sri Yunita. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu standarisasi laboratorium yang baik. Nah, laboratorium dikatakan baik jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama itu dilihat dari perlengkapannya. Nah, dilihat dari kelengkapan laboratorium tersebut, apakah lengkap atau tidak. Yang pertama itu ada perabot seperti meja, kursi, lemari, dan juga rak. Yang kedua itu dalam kategori alat-alat peraganya yang terdiri dari instrumennya seperti alat pengukur listrik. Yang kedua alat-alat dari kaca seperti gelas ukur. Yang ketiga ada karta atau gambarnya sebagai batang penampang batang atau daun. Kemudian ada modelnya, model atom, model mesin uap, dan lain sebagainya. Kemudian ada contoh-contoh tumbuhan dan hewan. Kemudian ada bahan-bahan kimia. Dan yang terakhir itu ada film atau termasuk slide, film strip, dan film biasa. Nah, yang ketiga itu ada perkakas. Perlengkapan yang ketiga itu ada perkakas. Perkakas di sini bisa berupa obeng, tang, pisau, catut, gergaji, kikir, gunting, pemotong kaca, pelubang gabus, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada juga alat-alat untuk membersihkan. Tentunya setelah kita nanti berpraktek-praktek di laboratorium harus ada alat pembersih seperti sapu, lap, tempat sampah, dan juga alat-alat pembersih yang lainnya. Kemudian selanjutnya ada kumpulan buku, di mana nanti ketika di laboratorium tersebut tentu kita membutuhkan sebuah buku untuk menjadi referensi ketika kita praktek. Nah, bisa berupa katalog atau petunjuk praktikum, terus kumpulan LKS, dan juga lain sebagainya. Kemudian ada ruangan-ruangan yang merupakan bagian dari laboratorium. Antara lain, nah bisa kalian lihat di gambar atau di slide ini ada yang pertama itu ruang persiapan. Kemudian ada ruang penyimpanan atau gudang, bisa dilihat sebagai berikut. Kemudian ada ruang gelap, dan ada ruang timbang, dan yang terakhir ada kebun sekolah atau rumah kaca. Yang kedua yaitu tata letak atau layoutnya. Harus diperhatikan juga apabila laboratorium dikatakan baik dan siap dipakai itu juga harus memperhatikan dari tata letaknya. Yang pertama itu dari arah anginnya. Nah, arah angin ini harusnya tidak terletak di arah angin karena untuk menghindarkan pencemaran udara ke ruang-ruang lain. Kemudian yang kedua itu jaraknya cukup jauh dengan sumber air. Yang ketiga itu punya saluran limbah sendiri. Yang keempat jaraknya cukup jauh dengan bangunan lain karena untuk memperoleh ventilasi dan penerangan alami yang optimum. Kemudian mineral jaraknya sama dengan tinggi bangunan kira-kira 3 meter. Kemudian yang terakhir ada terletak pada bagian yang mudah dikontrol dalam kompleks atau dalam hal pencurian dan kebakaran. Poin yang selanjutnya yaitu pengelolaan laboratorium. Nah, dalam pengelolaannya juga laboratorium itu harus baik ya. Yang pertama itu kita harus memelihara kelancaran penggunaan laboratorium. Kita harus menentukan jadwal yang jelas tentang penggunaan laboratorium. Misalnya bisa diselang-seling antara kelas 5 dan SD, misalkan kelas 5 di hari Senin, kelas 6 di hari Selasa. Kemudian kita harus memenuhi tata tertib dan menggunakan tata tertib yang berlaku. Kemudian yang poin selanjutnya yaitu harus selalu dalam keadaan siap pakai.
Poin yang kedua yaitu menyediakan alat-alat dan bahan yang diperlukan dalam laboratorium seperti tadi ya, yang tadi saya sebutkan adanya pekakas dan juga kelengkapan yang lainnya. Yang ketiga yaitu kita juga harus mengutamakan keselamatan dalam penggunaan ruang laboratorium. Karena di sini ada beberapa komponen yang erat hubungannya dengan keselamatan laboratorium. Di antaranya yang pertama itu adanya air yang cukup, kemudian gas, kemudian listrik, kemudian ada kotak P3K untuk keselamatan apabila ada cedera, kemudian ada sebaiknya pada dinding laboratorium atau pada dinding kotak P3K itu tertera nomor telepon penting. Fungsinya untuk apabila kita terkena masalah dalam laboratorium bisa menghubungi langsung nomor yang tertera. Kemudian poin selanjutnya yaitu adanya alat pemadam kebakaran yang baik, terus busa, gas karbon dioksida, terus atau jenis yang lainnya. Kemudian ada disediakan kotak berisi pasir kering dengan skopnya, dan yang terakhir itu disediakan selimut anti api. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengadministrasian alat dan bahan laboratorium. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengadministrasian atau administrasian. Nah, pengadministrasian merupakan dokumentasi seluruh sarana dan prasarana serta aktivitas laboratorium. Jadi seluruh sarana, baik itu alat-alat yang ada di laboratorium dan prasarana apa saja yang ada di laboratorium serta aktivitas yang ada di dalam laboratorium. Nah, itu dinamakan dengan pengadministrasian. Kemudian dalam kaitannya dengan pengadaan alat dan bahan yang bertujuan itu untuk mencegah kehilangan, kemudian penyalahgunaan, kemudian untuk memudahkan operasional dan pemeliharaan, kemudian memelihara agar tidak adanya duplikasi atau overlapping, serta permintaan alat dan memudahkan untuk dalam pengecekan. Jadi tujuan dalam pengadministrasian alat dan bahan tentunya untuk memelihara pengecekan. Selain itu, pengadministrasian alat dan zat atau bahan ini tujuannya untuk apa? Ya, tentu saja tujuannya adalah untuk memudahkan pengelompokan jenis, alat, dan bahan atau zat. Selain pengadministrasian alat dan bahan, evaluasi juga, kegiatan atau sistem evaluasi juga sangat diperlukan karena bertujuan untuk kelancaran dalam pengadministrasian yang baik dan juga sehingga kegiatan laboratorium itu dapat dipantau sekaligus dapat digunakan untuk perencanaan laboratorium. Misalkan seperti ingin menambahkan alat-alat baru, ingin membuat rencana pembiayaan atau dana laboratorium yang diperlukan, perbaikan sarana dan prasarana yang ada. Nah, pernyataan tersebut diungkapkan oleh Baim pada tahun 2011. Kemudian untuk pengadministrasian peralatan lab digunakan format-format tertentu. Format tersebut dari mulai format C1 sampai format C6. Format C1 ini untuk format kartu alat, C2 adalah untuk format daftar alat, kemudian C3 untuk format daftar penerimaan atau pengeluaran alat, kemudian C4 adalah format untuk daftar usulan perbaikan atau pengadaan alat, C5 format untuk daftar usulan dari mata praktikum, kemudian yang terakhir adalah C6. C6 ini adalah format untuk daftar usulan alat dari setiap laboratorium. Nah, D1 itu untuk apa? D1 ini adalah format untuk kartu zat. D2 adalah format untuk daftar zat. D3 adalah format untuk daftar penerimaan atau pengeluaran zat. Kemudian D4 adalah format untuk daftar pengadaan zat. Kemudian D5 adalah format daftar usulan zat dari mata praktikum. Kemudian yang terakhir adalah D6 adalah format daftar usulan zat dari tiap laboratorium. Oke, selanjutnya yaitu keselamatan kerja dan keamanan di laboratorium. Oke, keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium itu sangat penting karena saat kita melakukan eksperimen atau melakukan praktikum dengan bahan-bahan kimia dan alat-alat kimia lainnya, hal tersebut dapat memicu terjadinya kecelakaan kerja. Nah, di mana kecelakaan kerja tersebut dapat terjadi karena kecerobohan diri sendiri saat melakukan praktek tersebut. Nah, oleh karena itu, kita harus memahami peraturan-peraturan atau attitude dalam
melakukan eksperimen di laboratorium atau peraturan kerja di laboratorium. Tujuan dari peraturan keselamatan kerja di laboratorium ini yaitu untuk menjamin keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan orang-orang yang bekerja di laboratorium. Kemudian mengontrol penyimpanan dan penggunaan bahan yang mudah terbakar dan juga beracun. Kemudian mengontrol pelepasan bahan berbahaya berupa gas atau zat berbahaya lainnya di udara yang dapat berakibat atau berdampak negatif bagi lingkungan sekitar. Adapun aturan umum yang terdapat dalam peraturan keselamatan kerja. Yang pertama, orang yang tidak berkepentingan di laboratorium dilarang masuk. Hal tersebut yaitu untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, yang kedua, jangan coba-coba untuk melakukan eksperimen apabila kita belum mengetahui bahan-bahan kimia dan alat-alat kimia dan juga cara pemakaian yang benarnya itu seperti apa. Yang ketiga, yaitu kita harus mengenali semua jenis peralatan keselamatan kerja dan juga letaknya agar jika terjadi sebuah kecelakaan di laboratorium saat bereksperimen dapat segera diberikan pertolongan. Kemudian yang keempat, kita harus tahu cara memakai alat emergensi seperti pemadam kebakaran, air shower, respirator, dan alat keselamatan kerja di laboratorium lainnya. Kemudian yang kelima, setiap pekerja yang berada di laboratorium itu harus mengetahui cara memberikan pertolongan darurat. Kemudian yang keenam, latihan keselamatan kerja di laboratorium itu harus dilakukan secara periodik, berarti bukan hanya untuk dihafal. Kemudian yang ketujuh, kita dilarang makan, minum, dan merokok di laboratorium. Kemudian yang kedelapan, jangan terlalu banyak bicara dan juga bercanda saat berada di laboratorium. Kemudian yang kesembilan, jauhkan benda-benda yang tidak digunakan seperti tas, handphone, dan benda-benda lainnya dari atas meja kerja. Aturan berpakaian di laboratorium. Yang pertama, kita dilarang untuk memakai perhiasan yang dapat rusak oleh bahan-bahan kimia. Kemudian dilarang menggunakan sepatu safety yang terbuka atau sandal. Kemudian dilarang memakai sepatu yang licin. Kemudian dilarang memakai sepatu yang berhak tinggi. Nah, disarankan memakai sepatu safety yang memenuhi standar seperti contohnya sepatu kets. Yang kedua, wanita dan pria yang memiliki rambut panjang disarankan rambutnya itu diikat. Jika tidak diikat, maka akan menyebabkan kecelakaan kerja di laboratorium. Karena rambut yang panjang itu akan tersangkut dengan alat-alat di laboratorium, khususnya alat-alat yang berputar. Adapun hal umum lainnya yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, menghindari kontak langsung dengan bahan-bahan kimia. Kemudian yang kedua yaitu menghindari menghirup langsung uap dari bahan-bahan kimia. Kemudian dilarang untuk mencicipi ataupun mencium bahan kimia tertentu terkecuali diperintahkan khusus oleh guru pembimbing. Dan perlu diketahui bahan kimia dapat bereaksi langsung jika terkena kulit dan dapat menimbulkan iritasi pada kulit. Pembuangan limbah. Yang pertama, limbah bahan kimia tidak boleh langsung dibuang ke lingkungan sekitar. Yang kedua, limbah bahan kimia harus dibuang kepada tempat yang telah disediakan. Kemudian yang ketiga, limbah organik dipisahkan dari limbah-limbah lainnya karena limbah organik dapat didaur ulang. Kemudian yang keempat, limbah padat seperti kertas saring itu dibuang ke tempat khusus. Kemudian yang kelima, limbah yang tidak berbahaya itu dapat dibuang langsung. Yang keenam, sebaiknya setelah melakukan praktek atau melakukan pengamatan, limbah dari bahan kimia tersebut segera dibuang. Kemudian yang terakhir, limbah yang cair yang tidak bisa larut dalam air dan limbahnya tersebut beracun dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam botol lalu diberi label yang jelas seperti tanda X. Jika terjadi kecelakaan kerja di laboratorium, maka hal-hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama itu jangan panik. Yang kedua yaitu meminta bantuan kepada rekan yang berada di dekat kita. Nah, oleh karena itu, jika bekerja di laboratorium itu dilarang untuk bekerja
tidak sendirian. Kemudian yang ketiga, membersihkan bagian tertentu yang terkena kontak langsung dengan bahan kimia. Jika memungkinkan dibilas dengan air sampai bersih. Kemudian yang keempat, bila bahan kimia terkena kulit, itu jangan digaruk agar tidak merata. Kemudian yang kelima, bawalah korban tersebut keluar ruangan agar ia bisa menghirup banyak oksigen. Kemudian yang keenam, bila mengkhawatirkan kesehatannya, maka disarankan segera menghubungi paramedik secepatnya. Kemudian apabila sudah terjadi kebakaran, yang pertama yang harus dilakukan itu pastinya jangan panik. Yang kedua, langsung membunyikan alarm tanda bahaya. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi bahan yang terbakar. Kemudian padamkan dengan pemadam yang sesuai. Yang keempat yaitu hindari menghirup asap secara langsung. Nah, sebaiknya itu menggunakan masker atau penutup hidung lainnya. Kemudian yang kelima, gunakan sepatu safety yang tahan akan minyak. Kemudian yang keenam, tutup pintu untuk menghambat api membesar dengan cepat. Dan yang terakhir yaitu menghubungi pemadam kebakaran. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila materi yang kelompok kami sampaikan masih memiliki banyak kekurangan. Semoga materi yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi mahasiswa dan juga bagi halayak umum.